Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa juga. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu pembuka kita dari Nafi Rohani nomor 1. Suci, suci, suci 2 kali. Ibadah ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Kita akan membaca firman Tuhan dari Nats Pembimbing 2 Korintus 9 ayat 10. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Kita akan nyanyikan pujian sambutan Ku Mau Cinta Yesus. Cinta
kita baca dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita baca bergantian. Saya 37 dan Bapak Ibu selanjutnya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, kita mau mengakui dosa kita pengakuan dosa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami terima sampai hari ini. Ampunilah kami semua ya Tuhan atas dosa-dosa kami yang telah kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik buat kami, biarlah kami bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Ya, untuk berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita berdiri. Kita baca dari Lukas 12 ayat 29 sampai dengan 31. Lukas 12 ayat 29 sampai dengan 31. Kita baca bersama ya, 3 ayat ini. "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Ya, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu dari Nafir Rohani nomor 7, "Bersabdalah." Bait 1. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam minggu kedua ini kami boleh menyelenggarakan kembali ibadah offline di gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan, untuk pimpinan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan bahkan juga langkah iman. Kami boleh melangkahkan kaki, duduk bersekutu, berjumpa dengan sesama kami. Dan terlebih kerinduan kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami akan membaca, mempelajari serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami,
baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap kami yang akan mendengarkan, merenungkan, serta melakukannya di tengah kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang ibadah kita, ya, liturgi kita lebih singkat, itu sesuai dari himbauan dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Yang terpenting adalah kita dipersatukan di dalam persekutuan ini, kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan sesama. Mari kita membuka pembacaan kita terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca berbalasan Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Di sini LAI memberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ayatnya yang genap. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kita bersama-sama ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beginilah suasana ibadah di era new normal ini, ya. Mungkin saya pun belum normal karena agak kagok begitu, ya. Saya nggak tahu Pak Yusak kemana seperti apa. Kalau yang di depan, apakah speakernya terdengar cukup oke, ya? Ya. Nah, tema kita, Bapak Ibu, mengikuti tema yang diatur sinode pada minggu hari ini, rahasia kerajaan Allah. Kalau kita berbicara mengenai kerajaan Allah, ya, apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara pahami tentang kerajaan Allah? Mungkin istilah ini bagi setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen,
adalah satu istilah yang tidak asing. Ya, kita mendengar percakapan Yesus, lalu khotbah-khotbah. Sering juga orang mengatakan kerajaan Allah telah datang, kerajaan sorga telah datang, dan seterusnya. Atau di dalam percakapan sehari-hari orang percaya. Nah, sebenarnya apa itu kerajaan Allah? Ada orang-orang berpendapat bahwa kerajaan Allah itu terjadinya nanti di sorga, jadi bukan di bumi. Nanti setelah kita meninggal, setelah kita dipanggil oleh Tuhan, kita berjumpa, baru kita mengalami apa yang namanya kerajaan Allah itu. Sebagai Firdaus yang dirindukan semua orang percaya. Jadi di sana tidak ada penyakit, tidak ada susah begitu ya, tidak ada virus, corona misalnya seperti yang kita saat ini takuti. Jadi di sana semuanya berjalan baik. Ya, ada damai sejahtera dan seterusnya. Dan di sana juga Yesus yang menjadi iman kita, ya, guru agung kita, memerintah sebagai raja dan sebagai Tuhan. Jadi tidak ada yang berlaku jahat di sana. Semuanya orang-orang baik. Ya, kira-kira seperti itu. Ada ya orang yang berpendapat seperti ini. Namun di sisi lain ada juga pendapat lain yang mengatakan kerajaan Allah itu sebenarnya sudah hadir loh di bumi ini. Kita sudah bisa merasakan loh kerajaan Allah itu. Nggak usah nunggu sampai nanti kita mati dipanggil Tuhan. Ya, meskipun memang secara rohani belum secara penuh terjadi. Kapan itu terjadi? Ketika Sang Juru Selamat itu lahir 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir dan diam di antara manusia yang berdosa. Lalu Yesus melayani dari kampung ke kampung. Dia memberikan kabar sukacita, memberikan kabar pengharapan kepada janda-janda miskin, kepada orang-orang yang sakit sudah puluhan tahun, lalu Yesus sembuhkan. Dan mereka mengalami nilai-nilai atau suasana kerajaan Allah itu di dalam kehidupan mereka. Ya, melalui siapa? Melalui kehadiran Yesus. Melalui Yesus berjumpa, menjenguk gitu ya, umat, orang-orang yang bergumul, yang sakit, yang dalam kelemahan, yang miskin dan seterusnya. Dan nilai-nilai itu dihidupkan oleh Yesus. Ya, jadi kalau pertanyaannya seperti apa kerajaan Allah itu yang Anda pahami? Ya, memang kerajaan Allah itu sebenarnya nilai-nilainya sudah kita rasakan di dalam peristiwa kelahiran Yesus ketika dia berjumpa, melayani, kehadirannya menjadi berkat dan seterusnya. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu, ya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengajaran Yesus ini terfokus kepada nilai-nilai kerajaan Allah tadi yang ingin Yesus ajarkan melalui apa yang dia lakukan, yang dia perbuat, yang dia ucapkan dan seterusnya. Ya, dirasakan oleh orang-orang sekitar pada waktu itu, ya, sekitar Timur Tengah, Palestina, Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus juga kembali mengumpamakan bahwa kerajaan Allah itu dikatakan seperti benih yang ditabur oleh seorang petani, oleh seorang penabur. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi di dalam menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah itu, mengkomunikasikan di dalam pelayanan Yesus, di dalam pengajaran Yesus, ternyata Tuhan Yesus memakai hal-hal yang sederhana untuk menyampaikan hal yang kekal, yang berarti di dalam hidup manusia, yang tidak akan pernah usang, yang tidak dimakan oleh karat dan waktu. Tuhan Yesus mengumpamakan melalui hal-hal yang dipahami, yang sederhana, yaitu tentang
seorang penabur katanya, menaburkan benih. Nah, dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan kepada para murid yang bertanya dari apa yang Tuhan Yesus ceritakan melalui perumpamaan itu, yaitu dia jelaskan di ayatnya yang ke-19 dan ke-23. Kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut ya dari perumpamaan tadi. Lalu apa maknanya? Katanya benih itu jatuh di pinggir jalan yang pertama. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya, dengan terang benderang Tuhan Yesus menjelaskan itu kepada murid-murid. Nah, jadi benih atau kondisi tanah yang di pinggir jalan ini bisa dikatakan Bapak Ibu sebagai orang yang tidak mau mengerti, atau memang ia tidak mau mengerti dan tidak mau mendengar tentang firman, tentang pengajaran yang Yesus sampaikan. Atau dengan kata lain, orang yang digambarkan di pinggir jalan ini memang tidak membutuhkan firman di dalam kehidupannya, tidak perlu firman, sehingga dikatakan firman itu dirampas, dicuri. Ya, kalau dikatakan seseorang tidak membutuhkan firman, ia juga tidak akan membaca Alkitab. Ya, logikanya seperti itu. Ia juga tidak akan berdoa. Ia juga tidak akan saat teduh, dan ia juga tidak akan mau mendengarkan khotbah. Kira-kira seperti itu. Jadi yang ditabur di pinggir jalan ini seperti seorang Kristen. Kalau di KTP-nya dia Kristen, tetapi dia sebenarnya bukan Kristen. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Lalu yang kedua, itu di tanah berbatu. Ya, kembali Tuhan Yesus menjelaskan di ayatnya ke-20, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, katanya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad, marah, meninggalkan imannya. Jadi yang digambarkan ya mengenai tanah yang berbatu ini adalah orang yang dikatakan menyambut firman itu dengan sukacita, dengan gembira. Namun berhenti sampai di situ. Ya, ketika melihat realita pergumulan hidup, ya, sakit penyakit, ia lalu marah, ia murtad, ia menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi dan seterusnya. Dan ia mudah kecewa dengan realita yang ada di sekitarnya dan tidak tahan uji. Kira-kira seperti itu gambaran tanah yang berbatu-batu itu. Jadi orang yang reaktif, ya. Beberapa waktu yang lalu di pasar Cilengsi itu diadakan rapid test sama swab, ya. Kemudian ada penjual yang positif. Lalu ketika tahu dia positif, dia marah begitu, yang ngamuk. Dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Karena dia mungkin belum siap menerima realita itu. Oh, saya kena COVID begitu. Padahal dengan diketahui dia kena COVID, dia sebenarnya sedang diselamatkan. Ya, dari gugus percepatan, lalu dibawa ke tim medis, ya berusaha sekalipun orang itu berontak. Sebenarnya dia tuh mau disembuhin, mau diselamatkan. Tapi orang ini keburu reaktif, nggak bisa berpikir. Marah dia di pasar, ngamuk begitu ya. Akhirnya harus dipaksa. Padahal dia mau diselamatkan, ya. Lalu beberapa waktu yang lalu dari lembaga konseling, ya, bukan Kristen, memang mengundang psikologi di Metro TV. Lalu dibahas gitu ya, wawancara, ternyata kasus perceraian itu bertambah di masa Covid ini. Salah satu faktornya yang paling kentara adalah faktor ekonomi. Karena mungkin suaminya di PHK, sudah di rumah, setiap hari ketemu, belum lagi anak mungkin yang bandel jadi pusing begitu ya. Secara psikologi ada tekanan,
Akhirnya pasangan-pasangan yang reaktif mengambil keputusan untuk bercerai aja, udah ini jalan satu-satunya di tengah situasi seperti ini. Ya, mereka tidak bisa melihat apa sih di balik kesulitan ini, hikmah apa sih yang bisa mereka dapat gitu ya. Juga perceraian salah satu faktornya seperti itu dalam wawancara itu ya, seorang konseling. Nah, lalu dikatakan ada yang jatuh di semak duri yang ketiga. Ya, dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, dikatakan seperti itu. Ya, jadi benih itu terhimpit, tidak bisa bertumbuh karena apa? Karena kekhawatiran. Jadi semak duri itu digambarkan sebagai kekhawatiran. Nah, menurut Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti apa sih orang yang dikuasai oleh kekhawatiran? Mungkin kita bisa mengamati ya. Atau kita sendiri mungkin pernah mengalami itu. Kita selalu khawatir dengan hidup ini. Ya, memang di tengah situasi seperti ini ya, tidak ada seorang pun yang dapat melarang untuk saya khawatir, untuk Bapak Ibu khawatir. Ya, nggak ada yang melarang. Tetapi Bapak Ibu, kekhawatiran tidak boleh menguasai hidup kita. Secara psikologis ya, orang yang dikuasai kekhawatiran adalah orang yang memikirkan, yang memprediksi sesuatu yang buruk nih bakal terjadi nih, menimpa saya nih, menimpa keluarga saya nih. Saya bakal seperti ini nih. Jadi sudah ada prediksi-prediksi lebih dulu, memikirkan hal-hal yang negatif. Sehingga dia dikuasai oleh hal itu, dihimpit. Dan dikatakan firman itu tidak bertumbuh. Ya, apa yang seringkali kita pikirkan, kita takutkan, itu seringkali tidak terjadi ya Bapak Ibu ya. Tapi kita selalu dikuasai oleh kekhawatiran itu. Soalnya aduh kalau saya kena COVID saya pasti mati nih. Tapi belum tentu juga ya, dia bisa diobatin, ya bisa sembuh gitu. Seorang bijak mengatakan menjalani kehidupan lebih baik daripada memikirkannya. Katanya seperti itu. Ya, kita boleh setuju, boleh enggak. Memang hidup ini perlu dipikirkan, betul ya. Tapi juga perlu dijalani di tengah kondisi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya kagum ya sama Edward, sama mamanya. Di tengah situasi seperti ini, biasanya kan Mama Edward di kantin ya, tapi karena libur sekolah ini si tante sama Edward ini berjualan, nawarin begitu ya, apa aja. Kemarin saya pesan jeruk lemon ya, jeruk siam begitu. Edward sama mamanya keliling-keliling gitu ya. Nah, saya jadi ingat sama papa saya. Jadi papa saya ini juga daya juangnya luar biasa ya. Apa aja dia gelutin gitu. Yang penting anak gua makan. Anaknya ada 13 banyak. Jadi papa saya ini daya juangnya luar biasa. Dia jualan kaki lima pernah. Jualan pete, jualan sayur di Pasar Bogor, di Pasar Anyar. Memang dalam perkembangan kesini anak-anaknya sudah mulai kerja akhirnya dia dapat bulanan begitu ya. Terus saya bilang, udahlah, papa jangan jualan-jualan di Pasar Anyar, di Pasar Bogor gitu ya. Gak enak kalau ada jemaat, anaknya kan pendeta, ada yang pendeta. Biarin aja, dia bilang gitu. Yang penting gua nggak minta makan sama orang, gua kan jualan. Kalau orang mau beli ya bersyukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu saya, oh iya benar juga ya, ngapain juga kita malu punya orang tua yang memperjuangkan anaknya. Nah, ini artinya kita tidak terjebak ya dengan situasi. Hidup itu harus terus berjalan dan kita harus menerobos kesulitan itu untuk mengatasi itu, dan kita percaya
bahwa Tuhan akan memampukan kita di dalam setiap pergumulan, bahkan situasi saat ini. Nah, itulah tindakan iman sebenarnya. Kalau saya mau tanya, War, sama mama takut nggak naik motor terus di jalan pakai masker di tengah COVID ini? Pasti mereka khawatir, takut. Tetapi itulah langkah iman untuk memperjuangkan hidup. Ya, jadi memang kekhawatiran itu boleh, kita jadi hati-hati, tetapi kita tidak boleh dikuasai kekhawatiran sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa karena situasi ini. Lalu yang keempat itu digambarkan sebagai tanah yang baik. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan di ayatnya yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau dalam gambaran pemazmur ya, dikatakan ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang digambarkan oleh si pemazmur ya, di tanah yang baik ini. Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini Tuhan Yesus berbicara mengenai apa yang paling penting dan apa yang paling prioritas. Dan itu harus dimengerti oleh orang-orang percaya yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Memang situasi itu bisa membuat kita lumpuh, tidak berdaya ya saat ini. Jadi kata Tuhan Yesus bilang ada yang prioritas yang harus kita renungkan, kita gumuli. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, di tengah situasi COVID ini ya, gereja-gereja itu ditantang, terutama jemaat-jemaatnya ditantang. Untuk apa? Untuk setia. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah, memberi persembahan. Karena godaannya terlalu banyak, kita bisa ibadah jajan di mana-mana melalui online yang sudah berlangsung 3 bulan ini. Dan itu tidak ada yang tahu. Kesetiaan kita diuji. Kata Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, saya sharing sedikit tentang adik saya yang bungsu ya. Selama ini dia kerja di Sentul sudah cukup lama, tapi dia mendoakan dia ingin punya kerjaan yang bagus. Saya bilang bersyukur loh, lu tuh udah lama kerja di sini nggak di PHK dalam situasi seperti ini, udah 3 bulan begitu. Banyak orang di PHK. Waktu dia ulang tahun kemarin bulan Juni, dia sih udah lama ya, dia iseng-iseng ngirimin job street lewat email, lamaran ke sana kemari begitu ya. Akhirnya dia pas ulang tahun itu dia diterima. Sekarang di perusahaan yang lebih besar di Jakarta. Nanti 20 Juli dia masuk. Terus saya bilang, luar biasa memang ya karya Tuhan. Tapi pesan saya buat kamu, nanti ketika kamu ini semakin baik ya, terus meningkat, jangan lupa harus setia kepada Tuhan. Jangan lupa kasih persembahan, karena godaannya akan semakin besar. Saya bilang seperti itu. Orang-orang tuh kelimpungan, kayak mau mati kekeringan, banyak yang di PHK. Lu malah dapat kerjaan yang baru, saya bilang. Ini dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Nah, itu terus belajar setia, saya bilang seperti itu. Nah, kembali kepada perenungan kita, Bapak Ibu. Ya, jenis tanah seperti apakah kita? Yang pertama, ya tanah di pinggir jalan, atau tanah berbatu-batu, ya, atau tanah penuh dengan semak duri, kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Atau yang keempat, ya, tanah yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan, ya.
Ada 4 tanah itu. Ya, jadi nilai kerajaan Allah itu bisa kita maknai melalui kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Yang dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita berdoa syafaat. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari bersama-sama. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, supaya kami menjadi tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang baik. Sehingga firman itu bertumbuh kembang. Kami mengalami kuasa-kuasa Tuhan, bahkan di tengah situasi sulit saat ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga bersyafaat terkhusus bagi bangsa dan negara kami di dalam mengatasi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini yang berdampak ke semua aras dalam kehidupan ekonomi, di dalam kesehatan, dan ada begitu banyak Tuhan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan juga kabinet-kabinetnya, para pembantunya. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kiranya hikmat, supaya boleh terus berjuang Tuhan memerangi wabah ini. Dan kami menyerahkan untuk seluruh pergumulan-pergumulan, bahkan juga rencana-rencana ke depan yang sedang dipikirkan oleh kabinet, oleh pemimpin bangsa kami ini, sepenuhnya ke dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Sudah 2 minggu ini kami boleh menjalani kebaktian offline di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya terus Tuhan menolong kami. Kami tetap waspada di tengah keberanian iman kami. Kami tetap memiliki hikmat untuk tetap taat dengan protokol yang dihimbau oleh pemerintah. Dan kami juga boleh menjaga diri kami, kesehatan kami, daya tahan tubuh kami. Tentu di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik yang masih berjalan online, sekolah minggu, oleh muda, doa yang dibarengi juga dengan offline di gereja, tetapi juga online untuk para orang tua, demikian juga untuk ibadah umum, dan juga untuk pelayanan PAUD, guru-guru yang terus Tuhan mampukan mereka di tengah situasi seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing, di dalam kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Apa yang menjadi doa, harapan kami, pergumulan kami pertaruhkan Tuhan di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa-doa kami, syafaat kami yang jauh daripada sempurna.
Dan kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kita akan baca ayat persembahan dari ayat persembahan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan Yesus Kristus, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami kembali memberikan berkat-Mu kepada tempat ini ya Tuhan. Biarlah berkat ini bisa jadi memperluas kerajaan-Mu untuk memberkati tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Kita akan nyanyikan lagu penutup dari Nafiri Rohani nomor 278 ayat 1 dan 2. 278 ayat 1 dan 2. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, dan oleh kuasa Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kepada Allah beri puji.